Daun salam beli di Pasar Keranji. Pasar Keranji ada di Bekasi. Assalamualaikum Bapak Ibu dosen penguji. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Maulana MPD, salah seorang guru PAI di SDN Rawabadak Utara 23, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Saya juga mahasiswa PPG PAI Angkatan 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425-0012-583. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG PAI tingkat sekolah dasar untuk siswa kelas 5 di SDN Rawabadak Utara 23 dengan tema Beriman kepada Hari Akhir, diambil dari buku PAI dan Duli Pekerti Kurikulum Merdeka dengan terintegrasi pendekatan deep learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Semuanya, mohon perhatian. Pak Mamat jualan tomat. Yang beli anak Pak Camat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawab salam Bapak dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Yes, alhamdulillah. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, bilang amin. Amin. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, bilang amin. Amin. Siapakah pencipta awan? Allah. Siapakah pencipta bulan? Allah. Siapakah pencipta hujan? Allah. Siapakah pembuat bakwan? Oh, ada yang bilang Allah. Allah itu nggak perlu membuat bakwan karena Allah sang pencipta. Kalau pembuat itu adalah manusia. Siapa pembuat bakwan? Iya betul, ibu kita atau manusia. Kenapa? Karena perbedaan antara Allah dan manusia, Allah Maha Pencipta, sedangkan manusia hanya pembuat. Ya, Allah sebagai Maha Pencipta tinggal berfirman, kun fayakun, jadilah, maka jadi sesuatu. Allah Maha Pencipta. Tapi manusia berkata kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun sampai 1000 kali pun jadi tidak. Karena pembuat atau manusia butuh proses dan bantuan orang lain. Contoh bikin bakwan. Bagaimana proses bikin bakwan? Harus ada bahan-bahan. Apa saja bahan-bahan bikin bakwan? Ya, terigu, wortel, ya toge, garam. Jangan lupa daun bawang, daun pintu, daun telinga. Oh enggak, daun telinga sama daun pintu nggak usah. Setelah semuanya ada bahan-bahannya, diaduk rata, pakai bumbu, digoreng. Setelah digoreng sudah jadi nih, bakwannya langsung jangan, masih panas, ditiriskan. Kalau udah ditiriskan baru dimakan. Nah itu bikin bakwan ada prosesnya nggak? Ada. Lagian bikin bakwan butuh bantuan nggak? Butuh. Pak, mama saya bikin bakwannya sendiri. Ih, mama kamu emang bisa atau punya pohon wortel? Iya. Mama kamu bisa bikin yang namanya terigu di warungnya, di dapurnya? Enggak. Itu semua harus belanja. Dengan kata lain, butuh bantuan orang tukang sayur atau minimarket. Paham? Jadi perbedaan, Allah Maha Pencipta, sedangkan manusia hanya pembuat. Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Perkasa, tidak butuh bantuan orang lain. Sedangkan pembuat manusia biasanya butuh bantuan orang lain dan lemah. Paham semua? Paham ya?
Kalau paham, sekarang semuanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau siap, duduk yang rapi. Mulut ditutup, tangan dilipat, badan tegak. Semuanya keluarkan buku tulis, buku pelajaran, dan juga pulpen kalian, taruh di atas meja. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, silakan maju ke depan. Mari teman-teman kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Rabbi firli wali walidayya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. kama rabbayani shaghira. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa teman-temannya. Kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna bersama. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, stop. Ya. Anak-anak, setelah kita baca Asmaul Husna bersama, mohon semuanya berdiri di tempat. Karena kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional berjudul Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, yang terkenal selama hidupku. Dia Nusa
tetapi kamu dan rumahku di sana aku terasa senang. Karena pulang ulung datang, pulang datang. Baik, semuanya duduk kembali di tempatnya. Bapak akan absen untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Kelas 5A, Azra Fadila Ramadhani, Saya siap. Abian Ramadan, Saya siap. Alwi Amir Fakih, Saya siap. Angel Anissa Wulandari, Saya siap. Anissa Rahmadani. Saya siap. Baik, semuanya hadir semua ya. Semuanya hadir, tidak ada yang alpa atau izin sakit. Kita akan masuk ke materi inti. Semuanya duduk yang rapi. Mulut ditutup, tangan dilipat, badan tegak. Materi pekan yang lalu judulnya adalah Aku Anak Soleh. Siapa yang tahu apa ciri-ciri anak soleh? Saya Pak, Ya, jujur, taat kepada orang tua Ya. dan guru, rajin beribadah. ya, ada 3 ciri anak soleh. Betul, kasih tepuk tangan. Ciri anak soleh yang pertama adalah tentu rajin ibadah. Tidak hanya sholat, semua aktivitas ibadah, ya, tidak pilih-pilih. Yang kedua, dia harus hormat kepada guru dan orang tua, dan dia juga harus jujur. Hari ini kita akan masuk materi baru. Apa judul dari materi baru di kesempatan pagi hari ini? Siapa yang tahu judulnya? Ya, Hari akhir. ulangi. Namanya siapa? Noval ya? Ya, Apa, Pal? ingat kepada hari akhir. Ya, betul. Kasih tepuk tangan buat Noval. Jadi, materi kita hari ini adalah iman kepada hari akhir. Ya. Siapa yang tahu apa nama lain hari akhir? Apa? Hari kiamat. Betul apa salah? Ya, betul. Kasih tepuk tangan. Baik, semuanya sekarang perhatikan ke layar. Tema kita hari ini adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Selain kita akan ketahui makna atau arti dari hari akhir, kita juga akan mengetahui nama lain hari akhir atau kiamat. Kemudian tanda-tanda hari akhir atau kiamat, dan terakhir hikmah atau manfaat beriman pada hari akhir. Jadi ada 4 poin yang akan kita pelajari hari ini. Iman kepada hari akhir. Selanjutnya, perhatikan gambar di depan. Ada 2 gambar. Gambar sebelah kanan yaitu tentang buku Kiamat Sudah Dekat. Bagaimana pendapat kalian tentang 2 gambar yang ada di layar? Dan rukun iman yang keberapakah yang sesuai dengan gambar di atas? Ayo. Tema kita adalah hari akhir atau kiamat.
hari akhir atau beriman pada hari kiamat, rukun iman keberapa? Ya, betul. Kasih tepuk tangan. Hari akhir sama dengan kiamat. Makna atau arti dari hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan juga isinya. Jadi alam semesta ini bukan hanya bumi, berbagai planet dan bintang. Maka ketika semuanya hancur, tidak hanya bintang, semua, tidak hanya bumi, planet lain juga, inilah yang disebut hari akhir atau hari kiamat. Dan percaya atau beriman kepada terjadinya kiamat atau hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Hari akhir telah digambarkan atau dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Qari'ah. Ayat 1 sampai 11. Siapa yang tahu bunyi ayatnya kayak gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakumun nasukal farasil mabas. Ya, itu diantara penggalan ayat dari surat Al-Qari'ah. Perhatikan lagi ke depan. Sekarang kita akan ketahui nama lain hari kiamat. Apa saja? Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Apa artinya? Hari hancurnya bumi dan seluruh isinya. Ada yang lain namanya yaitu Yaumul Zalzalah. Apa artinya? Hari kegoncangan atau digoncangkan. Yang ketiga, apa namanya? Hari dibangkitkan. Yang keempat, apa arti Yaumul Mahsyar? Ya, hari semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Ada lagi yang kelima, apa namanya? Sebentar. Ya, apa arti Yaumul Hisab? Ya, hari perhitungan. Yang keenam, Yaumul Mizan. Apa arti Yaumul Mizan? Ya, mizan itu adalah timbangan. Maka Yaumul Mizan hari pertimbangan amal. Yang ketujuh, apa arti Yaumul Jaza? Pembalasan. Yang kedelapan, Yaumul Wa'id. Apa artinya? Ancaman. Ya. Yang kesembilan, apa arti Yaumul Hasar? Penyesalan. Setelah kita tahu nama lain hari akhir atau hari kiamat, maka kita juga harus tahu tanda-tandanya. Mengenal tanda hari akhir. Yang pertama, apa? Yang pertama harus kita ketahui tanda-tandanya dibagi dua. Tanda kiamat besar dan tanda kiamat kecil. Kita akan ketahui lebih detail tanda dari kiamat kecil. Yang pertama, banyak fitnah. Apakah sudah terjadi banyak fitnah saat ini? Kalau sudah terjadi, itu tanda-tanda kiamat, tapi kiamat kecil. Selain itu apa lagi? Banyak saksi palsu. Yang ketiga, anak durhaka pada orang tua. Keempat, Banyak kemaksiatan. kelima,
Muncul nabi palsu. Keenam, Banyak ulama wafat. banyak ulama wafat. Yang ketujuh, Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Yang kedelapan, Waktu berjalan sangat cepat. ya, waktu terasa sangat cepat. Ini tanda kiamat kecil. Selanjutnya kita juga akan mengetahui tanda dari kiamat besar. Apa saja tanda kiamat besar? Yang pertama, Muncul asap tebal di timur barat. muncul asap tebal di timur dan barat. Pak, samping rumah saya kalau sore muncul asap, oh itu mah orang bakar sampah. Ya, beda. Yang kedua, tanda kiamat besar apa? Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj adalah dua jenis. Ya, bukan dua ekor, bukan dua orang atau dua buah. Tapi dua jenis makhluk Allah yang sifatnya merusak. Saat ini Ya'juj dan Ma'juj ada, tapi dikurung. Kan kalimatnya keluar. Nanti Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari kurungannya. Siapa yang mengurung? Adalah Nabi Zulkarnain. Ya. Tanda kiamat besar yang ketiga apa? Ya, sebagaimana Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal pun sudah ada. Dajjal nanti akan keluar. Dan itu jadi tanda kiamat besar. Setelah Dajjal keluar, apa lagi? Lahirnya Imam Al-Mahdi. Ya, lahir Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi ini? Satu sosok pemimpin dalam Islam yang mana masih keturunan dari Nabi Muhammad. Nanti Imam Mahdi inilah yang akan memimpin umat Islam untuk berperang melawan Dajjal. Karena Dajjal keluar membawa fitnah bagi umat Islam, ya. Maka fitnah tersebut akan dihapus atau diperangi oleh Imam Mahdi. Tanda kiamat besar yang kelima. Ya, kalimatnya turun. Jadi Nabi Isa bukan lahir kembali, bukan muncul, tapi turun. Kalau turun dari atas ke bawah, ya. Jadi harus ada keyakinan di mana Nabi Isa saat ini ada di atas. Karena nanti akhir zaman turun. Kalau turun berarti dari atas ke bawah. Tanda yang keenam, kiamat besar, yaitu apa itu dabah? Dabah adalah makhluk besar melata. Tahu melata? Melata adalah jalan merangkak. Ya, ada 4 kaki. Tapi hewan besar ini dalam riwayat hadis bisa berbicara bahasa manusia. Ya. Selanjutnya, tanda kiamat besar yang ke-7 yaitu matahari terbit dari barat. Selama ini matahari terbit dari mana? Dari timur. Tapi nanti ketika matahari terbitnya dari barat, berarti itu tanda kiamat. Tanda kiamat yang ke-8. Ya. Ka'bah sebagai simbol persatuan atau arah kiblat ibadah umat Islam hancur. Jadi tidak akan ada lagi persatuan, apalagi arah kiblat umat Islam. Ketika tidak ada Ka'bah, maka saat itulah kiamat akan terjadi. Baik, untuk selanjutnya dan ini yang terakhir, hikmah atau manfaat kita beriman pada hari akhir atau kiamat. Yang pertama, apa manfaatnya? Ya, betul, karena kiamat terjadi atas kehendak Allah. Ya. Yang kedua, hikmahnya apa? Ketika tanda kiamat terasa, orang itu sudah mulai semangat ibadah, takut, apalagi ketika kiamat terjadi. Manfaat yang ketiga, Bertaubat. jangankan kiamat terjadi, bencana terjadi, banyak yang istighfar tidak? Banyak, ya, kayak gempa. Orang pada astagfirullah, apalagi ini lebih dahsyat.
dari gempa, yaitu kiamat. Pasti banyak yang bertaubat. Manfaat atau hikmah yang keempat apa? Ya betul. Yang biasanya cuek, yang biasanya egois, ketika tahu tanda kiamat terjadi, pasti dia akan rajin ibadah dan juga amal soleh. Amal soleh yaitu berbuat kebaikan yang mendatangkan pahala. Terus, apalagi manfaatnya? Mengingat kematian. Terakhir, ya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya, setelah kita belajar presentasi di depan, makna atau arti hari akhir, kemudian juga nama lain hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan terakhir hikmah atau manfaat hari akhir, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap tema yang sudah kita pelajari. Siapa yang tahu apa arti atau makna hari akhir? Saya, Pak. Ya, Jessica. Saya semesta beserta isinya. Ya, betul. Kasih tepuk tangan buat Jessica. Jessica berhak mendapatkan hadiah. Ya, nanti dimakan ketika jam istirahat. Fokus, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pertanyaan kedua. Sebutkan 3 nama lain hari akhir. Ya. Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, Yaumul Ba'as. Betul apa salah? Ya betul, kasih tepuk tangan. Juga berhak mendapatkan hadiah. Dimakannya ketika istirahat. Pertanyaan ketiga. Sebutkan 3 tanda-tanda hari akhir. Saya, Pak. Ya, Tafana. Turnya Dajjal. 1. Lahirnya Imam Al-Mahdi. 2. Turnya Nabi Isa. Ya, kasih tepuk tangan. Tafana juga jawabannya benar, maka berhak mendapatkan hadiah. Dimakan ketika jam istirahat. Terakhir, pertanyaan keempat. Sebutkan 3 saja hikmah beriman pada hari akhir. Ya, Sahril. Beribadah, taubat, Allah. Ya, betul. Kasih tepuk tangan buat Sahril. Karena jawaban Sahril benar, maka Sahril juga mendapatkan hadiah dari Bapak. Dimakannya ketika jam istirahat. Baik, sekarang kita akan masuki games. Apa gamesnya? Perhatikan semua ke sisi kanan. Ini ada poster nama-nama hari akhir. Sebelah kiri yang warna biru, ini nama hari akhirnya. Yaumul apa, yaumul apa, ya. Yang sebelah kanan warna pink, ini arti dari yaumul titik-titik, yaumul titik-titik, ya. Karena di sini ada 2 warna, maka Bapak bagi 2 kelompok. Yang warna biru untuk putra, yang warna pink untuk putri. Sekarang perwakilan putra. Lima orang maju ke depan, dibagi ya tugasnya 3 orang. Sebelah kiri kalian akan mencari puzzle atau bagian-bagian nama lain hari akhir apa saja, ya. Kemudian 1 orang di tengah akan bertugas, dia bergerak pilihan dari 3 orang tadi. Puzzle-nya apa? Setelah diterima oleh kelompok atau orang yang di tengah, atau siswa di tengah memberikan siswa yang tugas di depan poster untuk menempel di bagian yang mana yang benar. Paham? Baik, kalau paham, kita akan coba. Yang perempuan diam, yang laki-laki yang tidak maju kasih semangat ya, tapi jangan kencang-kencang, jangan berisik. Ya. Kelompok putra yang 3 orang, cari hari pembalasan.
Ayo, mana semangatnya yang kelompok putra? Ayo, ayo. Ya, silakan dipasang. Yang mana? Hari pembalasan, jawabannya Yaumul Ba'as. Betul apa salah? Salah. Hari pembalasan adalah Yaumul apa? Ya, betul, Yaumul Jaza. Kalau hari kebangkitan baru jawabannya Yaumul Ba'as. Kasih tepuk tangan buat yang putra. Ya, udah cukup. Ya, sekarang yang putri perwakilannya silakan maju. Ayo. Baik, sekarang perhatikan lagi yang putri. Yang putri juga tugasnya sama ya. Cuman bedanya kali ini mencari puzzle arti dari nama lain hari kiamat atau hari akhir. Baik, yang putri, dengarkan instruksi dari Bapak. Cari Yaumul Jaza. Baik, perhatikan ke depan. Bapak bahas. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan. Betul apa salah? Ya, betul. Kasih tepuk tangan. Ya, bagus. Kelompok putri kita cukupkan. Silakan duduk kembali. Jadi, untuk game kali ini pemenangnya adalah kelompok putri. Kasih tepuk tangan yang meriah. Baik, Bapak akan sajikan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kita mengetahui makna atau arti dari hari akhir. Apa makna hari akhir? Hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Ketika sudah hancur, udah nggak ada lagi. Ya, Pak, hari terakhir hari Minggu? Bukan. Ketika hancur udah nggak ada tuh hari Seninnya. Paham? Yang kedua, kita mengetahui nama lain hari akhir. Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, Yaumul Ba'as, Yaumul Mizan, Yaumul Mahsyar. Yang ketiga, kita ketahui tanda-tanda hari akhir. Walaupun tanda hari akhir atau kiamat dibagi dua, kiamat besar, kiamat kecil. Yang keempat, hikmah atau manfaat beriman kepada hari akhir. Ya, apa saja? Kita jadi ingat kematian, kita akhirnya semangat beribadah, dan yang terpenting bertambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah kita beri kesimpulan dari tema pembahasan kita, iman kepada hari akhir, maka Bapak cukupkan pelajaran agama hari ini sampai di sini. Sebelum kita pulang, mari sama-sama membaca doa. Hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapikan bukunya, taruh dalam tas. Yang rapi, Bapak izinkan pulang satu baris. Duduk yang rapi. Ya, barisan sebelah kanan putri boleh pulang. Silakan keluar.